Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Mesya Adrine dengan NIM 22075032. Di sini aku akan mempresentasikan mengenai permasalahan dalam keluarga, terkhususnya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, apa sih itu keluarga? Nah, keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah atas dasar ikatan pernikahan yang sah dan mereka saling berhubungan serta terus berinteraksi dalam menjalin keharmonisan dalam rumah tangga. Selanjutnya, fungsi keluarga itu apa? Ada 8 ya teman-teman, yaitu fungsi keagamaan, memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini. Yang kedua yaitu fungsi sosial budaya, membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Yang ketiga yaitu fungsi cinta kasih, memberikan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian di antara anggota. Yang keempat yaitu fungsi melindungi anak dari tindakan-tindakan tidak baik sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman tentunya. Yang kelima yaitu fungsi reproduksi, meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, dan memelihara dan merawat anggota keluarga. Yang keenam yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan, mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak, bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang ketujuh yaitu fungsi ekonomi, mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang. Dan terakhir fungsi pembinaan lingkungan, di mana keluarga mengajarkan tentang membina lingkungan itu dengan baik dan benar. Kita masuk ke jenis-jenis masalah keluarga. Yang pertama, kepribadian toksik. Contohnya seperti berkata kasar, memperlakukan orang secara kasar, dan tingkah laku yang tidak sopan. Lalu selanjutnya ada komunikasi buruk. Komunikasi buruk akan menyebabkan kesalahpahaman di antara para anggota sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran. Selanjutnya ada pola pengasuhan salah dari orang tua pada anaknya sehingga si anak merasa terbebani. Selanjutnya kekurangan uang, di mana ekonomi lebih rendah daripada tingkat pengeluaran. Lalu pengelolaan rumah tangga yang buruk, di mana satu orang saja yang merasa terbebani dan tersakiti dalam keluarga itu. Yang terakhir yaitu sakit mental seperti OCD, bipolar, mental disorder, dan sebagainya. Lalu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang pertama penyebabnya yaitu adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Selanjutnya yaitu kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian harapan dan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan. Karena tidak pemberdayaannya, fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat, bahwa jika perempuan tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Penyebab selanjutnya ada frustasi, yaitu kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustasi diri dan kurangnya kemampuan coping stres suami. Frustasi timbul akibat ketidaksesuaian harapan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Selanjutnya kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum, terlihat dari minimnya KUHP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Selanjutnya, ketergantungan ekonomi.
Pendidikan dan budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat Indonesia memberikan pandangan bahwa seorang istri atau perempuan memang seharusnya bergantung pada suaminya. Lalu yang terakhir, persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah. Begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidaksesuaian dan ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing. Itu dia penyebab dari KDRT ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dampak KDRT. Yaitu yang pertama, ada sakit fisik jika si suami sudah main tangan kepada istrinya. Ini sangat berbahaya ya teman-teman. Lalu yang kedua ada keguguran karena frustasi menyebabkan ibu hamil menjadi depresi dan bermasalah kandungannya. Lalu malnutrisi terhadap bayi karena ibu hamil jarang menyusui anaknya. Lalu ada frustasi sehingga menyebabkan kematian. Apa langkah-langkah mencegah terjadinya KDRT? Yaitu yang pertama, mengamalkan ajaran agama karena semua agama mengajarkan kebaikan kepada umatnya dan itu diwajibkan. Lalu yang kedua, komunikasi dalam keluarga. Karena komunikasi yang baik akan melahirkan tingkah laku yang baik. Pendidikan sejak dini, mediasi, dan penyuluhan tentang KDRT. Penyuluhan ini tidak hanya secara offline, namun bisa kita searching secara online di Google dengan HP kita masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Komunikasi dalam penanganan KDRT, hindarilah melawan dengan kekerasan, usahakan komunikasi dengan kepala dingin, dan memberitahu orang terdekat. Lalu yang ketiga, lakukan pemeriksaan visum, ambil bukti dokumentasi saat setelah dianiaya, laporkan pada pihak berwajib, lakukan upaya penyelaman diri seperti pisah rumah atau kabur. Tempat meminta pertolongan apa? Yang pertama itu ada media dari pemerintah seperti KPPA atau Komisi Pelindungan pada Anak dan 2P2 PTP2A. Lalu hubungi polisi dengan telepon ke 112 dan orang yang kita percaya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa semua.